Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih dijumpakan kembali untuk tema materi yang berikutnya di kelas 11 semester 1. Maka tentunya kita patut bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Oke, untuk materi yang kemarin kita sudah membahas tentang apa saja yang harus kita pelajari di materi pertama, yaitu taat aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Dan di situ yang harus kalian pelajari adalah apa itu taat aturan, apa itu etos kerja, apa itu kompetisi dalam kebaikan. Silakan dibaca, dipelajari kemarin kan ayat-ayatnya, isi kandungannya dan tajwidnya. Serta harus dipraktekkan dalam keseharian. Oke, di tema yang berikutnya ini adalah iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim maka memiliki kewajiban untuk mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, di materi ini yang harus perlu kalian pahami, yang harus kalian pelajari, yaitu harus memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa itu artinya iman kepada kitab Allah? Kemudian berperilaku yang mencerminkan kesadaran untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kalian pahami. Jadi makna iman itu atau iman kepada kitab itu apa? Kemudian perilaku dan hikmah beriman kepada kitab Allah. Ini yang harus kalian pahami, yang kalian analisa. Nah, dengan harapan dengan memahami materi iman kepada kitab ini apa? Memunculkan karakter, meningkatkan keimanan, mematuhi aturan dan menjaga perilaku. Karena di dalam kitab itu ada aturannya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan. Nah, kemudian yang berikutnya semangat beribadah. Dengan kita memahami iman kepada kitab Allah, harapannya kita semangat beribadah. Walaupun di rumah dan pembelajaran daring, maka jangan kemudian kita melupakan ibadah. Kemudian menjaga ketakwaan kita dan menjaga kedisiplinan. Ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas, yaitu ya dikerjakan. Bapak Ibu guru memberikan materi untuk dipelajari. Tapi jangan dilupakan untuk ibadahnya. Oke. Apa itu iman kepada kitab Allah? Kita sudah pernah mempelajari ya materi iman itu di kelas 10. Iman itu kan secara bahasa artinya adalah percaya. Kemudian menurut istilah mempercayai dengan sepenuh hati. Ini. Jadi mempercayainya sampai ke relung hati. Bukan hanya berupa ucapan. Diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dalam perbuatan. Ini loh. Jadi makna iman kepada kita berarti apa yang kita lakukan? Ya, kita mempercayai dalam hati bahwa kitab Allah itu adalah pedoman hidup manusia. Dalam mengakhiri kehidupan, maka di situ oleh kitab sudah dituliskan apa yang harus dilakukan oleh manusia, apa yang dilarang untuk dikerjakan oleh manusia. Nah, kemudian setelah sepenuh hati maka dikerjakan, diucapkan dengan lisan.
Kemudian setelah diucapkan dengan lisan, maka di situ diwujudkan berupa perbuatan. Nah ini. Kemudian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti apa? Mempercayai dengan sepenuh hati dan diucapkan dengan lisan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para rasulnya untuk dijadikan sebagai pedoman bagi umatnya dalam menjalani kehidupan. Jadi kitab ini diturunkan, diwahyukan kepada Rasul Allah untuk disampaikan kepada umat yang kemudian bisa dijadikan pedoman hidup. Jadi insya Allah orang itu kalau beriman kepada kitab, dia mempelajari Al-Quran, maka di situ ketika dia mau melakukan sesuatu tindakan yang negatif, karena dia tahu bahwa itu adalah perilaku negatif, dia tidak akan melakukannya. Itu makanya bagi anak-anakku semua, kalian yang beragama Muslim, maka sering-seringlah membaca Al-Quran kalian sebagai bentuk keimanan kepada kitab Allah. Itu makanya dalam pembelajaran agama, saya selalu menyampaikan sebelum mempelajari materi agama, silakan untuk wudhu, sholat duha, sholat zuhur, kemudian membaca Al-Quran. Itu sebagai bentuk implementasi dari materi yang kalian pahami. Oke, itu ya. Jadi memahami ataupun meyakini sepenuh hati, ya kan, dan diucapkan dengan lisan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada Rasulnya, ya kan, untuk dijadikan sebagai pedoman hidup umatnya. Nah, di sini. Kemudian kitab-kitab apa saja yang wajib kita yakini, kita imani? Ada 4, ya kan, yang akan kita bahas setelah ini. Tapi kita pahami dulu apa itu kitab, apa itu suhuf. Jadi sebelum membahas tentang kitab-kitab apa saja yang kita yakini, kitab-kitab Allah yang kita yakini, maka kita harus tahu dulu apa itu kitab, apa itu suhuf. Nah, kalau kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Itu adalah kitab. Jadi kumpulan wahyu seperti Al-Quran itu namanya kitab. Kitab apa? Kitab suci Al-Quran. Nah, kemudian suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Itu. Jadi harus bisa membedakan kalau kitab itu sudah kumpulan, kalau suhuf itu masih lembaran terpisah. Seperti contoh Al-Quran, itu dulu sebelum dibukukan, maka berupa suhuf, lembaran-lembaran, tulisan-tulisan. Ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang di kulit binatang gitu kan. Maka kemudian ya kan, para sahabat berusaha untuk membukukan Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran. Ya, akhirnya dikumpulkan berupa kitab Al-Quran yang saat ini kita pegang, kita baca, kita pelajari. Jadi sebelumnya dulu adalah masih berupa suhuf. Makanya kita wajib bersyukur Al-Quran sudah dibukukan atau dikumpulkan, sehingga kita mudah untuk mempelajari, membacanya. Itu. Nah, kemudian persamaan antara kitab dan suhuf itu di mana? Ya ini semuanya adalah sama-sama wahyu Allah, gitu kan. Sedangkan perbedaannya, jadi persamaannya antara kitab dan suhuf itu semuanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbedaannya di mana?
isi kitab itu lebih lengkap daripada suhuf. Karena apa? Kalau kitab itu terbukukan. Nah, kemudian kitab ya kan dibukukan, sedangkan suhuf tidak dibukukan berupa lembaran. Itu perbedaannya. Oke, kemudian suhuf-suhuf atau yang diturunkan ya kan, yang diturunkan kepada para nabi seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Hal ini dijelaskan ya kan pada firman Allah yang terdapat pada Quran surat Al-A'la. Kalian sudah paham kan di situ? Suhufi Ibrahim wa Musa. Di situ. Kemudian kitab, 4 kitab suci, 4 kitab suci yang diturunkan Allah kepada para nabi. Inilah yang wajib kita yakini. Apa saja 4 kitab itu? Yang pertama adalah Taurat. Nah, kitab Taurat itu diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada Nabi Musa. Ya kan? Nabi Musa alaihi salam. Nah, diturunkannya kitab Taurat itu apa? Yaitu sebagai pedoman hidup bagi Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, ya kan? Dalam menjalankan kehidupannya. Jadi Al-Quran itu bukan sebagai pajangan, tapi sebagai pedoman hidup yang tentunya harus sering kita baca agar kita tahu dalam mengarungi kehidupan itu apa saja yang harus kita lakukan. Apa saja yang harus kita lakukan. Makanya saya berharap dengan adanya materi ini kalian semuanya bisa lebih sering untuk bisa membaca Al-Qur'annya bagi yang muslim. Nah, kemudian kitab ini ya kan, kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa itu termaktub pada Quran surat Al-Isra ayat 2. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil ala tattakhidu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa yakni kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil perlindungan ya kan atau pelindung selain aku. Jadi di sini sudah dijelaskan. Nah, kemudian kandungan yang terdapat pada kitab Taurat yang wajib kita yakini, di antaranya kewajiban meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kitab itu kuncinya adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita memahami Al-Qur'an, semakin memahami kitab, maka isinya, esensinya yang paling utama adalah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu maha segala-galanya. Kemudian larangan menyembah berhala. Ini adalah isi dari kitab Taurat. Kemudian larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Tapi artinya apa? Menyebut nama Allah untuk banyulan dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Kemudian perintah mensucikan hari Sabtu. Ini isi Taurat. Kemudian perintah menghormati kedua orang tua. Ini yang penting. Makanya di dalam Al-Quran pun juga ada kan, hadis Nabi pun juga ada bahwa birrul walidain itu penting. Itu esensi dari kitab Taurat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah larangan berbuat zina. Itu juga ada di kitab Taurat. Kemudian larangan ingin mendekati berbuat zina. Jadi mendekati zina juga nggak boleh, apalagi berzina. Kemudian larangan mencuri. Tidak boleh mencuri hak orang lain. Kemudian larangan mengambil hak orang lain. Tuh. Jadi kalau bukan haknya
Jangan kemudian kalian ambil. Menemukan sesuatu harus kita umumkan. Ya kan? Menemukan sesuatu harus kita umumkan. Itu. Kemudian larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. Tidak boleh. Asal membunuh itu nggak boleh. Itu isian dari kitab Taurat yang wajib kita yakini. Jadi yang pertama dari 4 kitab yang wajib kita yakini adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, untuk dijadikan pedoman hidup juga bagi umatnya, yaitu umatnya Nabi Daud saat itu. Wa ataina Dawud Zabura. Itu terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 55. Ada. Nah, kemudian isian kitab Zabur ini apa? Yang perlu kita ketahui bahwa Zabur berasal dari kata zabaro, yang berarti menulis, ya kan? Nah, jadi berasal dari zabaro yang berarti menulis. Kemudian menulis dengan sempurna atau mengukir tulisan pada batu. Zabur menurut istilah merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, ya kan? Zabur dalam pengertian kitab suci diturunkan Allah kepada Nabi Daud. Nah, kemudian ini yang dalam bahasa Arab disebut Mazmur. Jadi kitab Zabur itu dalam bahasa Arab disebut Mazmur. Itu. Dalam bahasa Ibrani dikenal dengan nama Mizmar. Mazmur bahasa Arab, Mizmar bahasa Ibrani. Dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama Psalm. Nah, ini di dalam bahasa Inggris. Kitab Zabur akan berisi doa dan nyanyian-nyanyian. Jadi doa, nyanyian-nyanyian yang yang disenandungkan oleh Nabi Daud, seperti ungkapan hidup, permintaan ampun dan permintaan ampun atas dosanya, sukacita karena kemenangannya atas musuh, dan kemuliaan Allah Subhanahu. Jadi berupa nyanyian. Jadi disitulah isi dari kitab Zabur diantaranya. Ungkapan-ungkapannya berupa nyanyian-nyanyian. Itu wajib kita yakini. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Diturunkan oleh Allah kepada siapa? Nabi Isa alaihis salam. Sama untuk pedoman hidup umatnya Nabi Isa saat itu. Nah, ini juga termaktub pada Quran surat Al-Maidah ayat 46. Di situ waqafaina ala asarihim bi Isa bin Maryam. Itu. Musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurah. Wa atainahul Injila fihi hudaw wan nur. Wa musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatal lil muttaqin. Kemudian isi-isinya apa saja? Nah, isi-isinya adalah perintah kepada tauhid. Jadi kembali kepada tauhid yang murni, yaitu untuk mengisahkan Allah. Ya kan? Jadi kitab itu semuanya mengajarkan manusia untuk mengisahkan Allah. Kemudian ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Di kitab Taurat itu disempurnakan oleh kitab Injil. Nah, kemudian pembenaran terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dalam bahasa anak kuliah namanya revisi itu ya. Merevisi. Bukan merevisi tapi melengkapi. Begitu. Kemudian pembenaran terhadap tadi ya, kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kemudian ajaran agar hidup sederhana. Gitu loh. Jadi hidup itu sederhana.
bukan kemudian memenuhi gaya hidup. Itu loh. Makanya kehidupan sekarang itu banyak yang memenuhi gaya hidup. Sehingga berapapun finansial yang dia dapatkan, dia merasa kurang untuk memenuhi gaya hidupnya. Hidup yang glamor, materialistik dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya dalam kitab Injil itu sudah diajarkan kita untuk hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Itu tidak boleh tamak. Kemudian berita tentang akan datangnya Nabi akhir zaman yang disebut dengan nama Ahmad atau Muhammad. Artinya di situ sudah ada informasi di kitab Injil bahwa setelah Nabi Isa nanti akan ada Nabi akhir zaman. Makanya kita juga pernah mengetahui bahwa ketika Nabi Muhammad ini masih usia belia bersama pamannya, maka ketemuan sama pemuka agama sebelum Islam, mengetahui ciri-cirinya bahwa yang berjalan saat ini adalah orang yang diciri-cirikan nanti akan menjadi Nabi akhir zaman, yang akhirnya pada perjalanan ke Sam, ya kalau nggak salah itu, kembali pulang. Karena apa? Sangat bahaya. Karena di situ ada tanda-tandanya. Ketika mau berjalan di situ ternyata awan mengikuti beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Orang-orang yang terdahulu sudah dikasih tahu itu bahwa akan ada Nabi akhir zaman. Ini itu ya terkait dengan isi kitab Injil. Kemudian yang terakhir yang wajib kita yakini, yang keempat, yaitu kitab Al-Quran, kita yang muslim. Nah, bagaimana kita mengimani? Ya tentunya selalu membaca dan memahami, ya kan, Al-Quran itu sendiri, untuk kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Al-Quran itu, ya kan, diantara isinya adalah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab sebelumnya itu disempurnakan oleh Al-Quran. Nah, kemudian kita juga tahu nama-nama Al-Quran itu apa saja di situ. Nah, ada Al-Huda, kemudian ada Al-Zikru, ada Al-Furqan, ada Al-Bayan, ya kan? Dan nama-nama yang lain. Nah, ini banyak sekali nama-nama dari Al-Quran. Kemudian bagaimana cara mengimaninya? Yaitu meyakini Al-Quran itu diantaranya merupakan